Hai sahabat excellence, salam antusias. Pada episode kali ini di acara Emotional Inspiration bersama saya Anthony Dio Martin, kita akan belajar bahwa produktivitas itu tidak selalu berbanding lurus dengan waktu yang Anda gunakan. Seringkali kita melihat orang yang kerjanya lama banget, menghabiskan waktu banyak banget, tapi belum tentu mereka produktif. Jadi dalam episode kita kali ini, kita akan bicara bagaimana cara kita bisa melejitkan produktivitas kita. Di antaranya kita akan belajar yang namanya productivity cycle. Apa sih productivity cycle itu? Jangan kemana-mana, kita akan belajar dalam episode ini. Di acara Emotional Inspiration ini, bagaimana caranya supaya Anda bisa menjadi lebih produktif. Halo sahabat excellence, salam antusias. Riri Artakusuma kali ini kembali menjumpai Anda dalam Emotional Inspiration. Pastinya selalu dalam Emotional Inspiration ada topik-topik menarik yang pastinya akan kita bahas bersama the best EQ trainer kita. Siapa lagi kalau bukan Anthony Dio Martin. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai rahasia melejitkan produktivitas Anda. Ya sahabat excellent, ketika berbicara produktivitas, kadang-kadang ketika kita datang ke perusahaan, ke tempat kita bekerja, produktivitas kita itu tidak berbanding lurus dengan waktu yang kita habiskan di kantor. Apakah begitu dan bagaimana caranya agar produktivitas kita betul-betul meningkat dan efektif? Kita akan langsung berbincang-bincang bersama Pak Anthony. Pak Anthony, hai, salam antusias, apa kabar? Antusias. Kabarnya tetap luar biasa. Tetap luar biasa dan antusias. Ya. Pak Anthony, rahasia melejitkan produktivitas. Ya. Ngomong kayak gini kadang-kadang takutnya saya juga kesentil nih Pak Anthony. Jangan-jangan saya banyak menghabiskan waktu di pekerjaan saya, tapi itu belum maksimal, belum efektif begitu Pak Anthony. Kenapa Pak Anthony mau mengangkat topik yang satu ini? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Sahabat excellence, waktu ketika saya bertanggung jawab untuk bagian HRD. Jadi seringkali kita bercanda HRD itu hari-hari dirundung derita. Jadi ngurusin orang yang bermasalah, ngurusin yang punya problem. Sampai waktu itu ceritanya kita itu sampai mengeluarkan semacam surat peringatan. Kenapa? Karena kita kesel ketika melihat produktivitas karyawannya kita. Kenapa? Coba bayangkan, bekerja waktunya jam kerjanya jadi jam 8 sampai jam 5. Secara resmi sih. Tapi apa yang terjadi? Jam 8 sampai di kantor. Setelah itu sibuk telepon, suruh office boy dan sebagainya, tolong dong beliin makanan, tolong dong saya belum makan nih. Akhirnya apa yang terjadi? Hitung-hitung sampai jam 9 baru mulai bekerja. Kerja. Habis itu jam setengah 12. Bayangkan belum jam 12 nih, jam setengah 12 udah mulai sibuk telepon. Kamu nanti makannya di mana ya? Aku ikutan dong, boleh dong, nebeng dong, barengan dong. Jadi udah jam setengah 12 udah sibuk mikirin makan. Sudah gitu jam 12 dong, sudah mulai sampai jam 1. Itu kan pas jam istirahat, jam makan, mereka jam makan. Habis itu jam 1 selesai. Mestinya kan mulai kerja. Enggak. Mulailah ada yang sikat gigi lah, bersihin make up lah. Total baru mulai itu jam 1.30 baru mulai kerja. Kebayangan? Sudah kerja, harusnya pulangnya jam 5. Tapi jam setengah 5 udah sibuk nelpon lagi. Kamu nanti pulangnya pakai apa? Boleh dong, aku nebeng ya, pulangnya bareng ya. Jadi jam setengah 5 udah sibuk urus untuk pulang. Jadi hitung-hitung, coba kalau kita perhatikan Mbak Riri dan juga mungkin sahabat excellence, mungkin Anda ketawa-ketawa karena ngalami sendiri. Jangan khawatir, karena di banyak tempat banyak yang mengalami urusan seperti itu. Itu sampai akhirnya kita bikin surat peringatan, please deh dilarang, pokoknya kalau datang ke kantor sudah sarapan, supaya nggak habisin waktu kantor hanya untuk sarapan. Bayangkan sejam habis lumayan kan gitu loh. Jadi ini alasan kenapa saya katakan kenapa kita perlu fokus pada soal produktivitas. Makanya selalu dikatakan mulai sekarang masalahnya tidak selalu orang bekerja lama itu produktif.
Ya, tidak waktu yang Anda luangkan itu membuat Anda selalu produktif. Itu sebabnya kenapa kita bicara mengenai bahwa produktivitas harus mempertimbangkan bukan cuma soal manajemen waktu, tapi manajemen energi kita ketika di kantor. Ini dia Gitu. penting ya. Saya rasa Anda yang biasanya mungkin selama ini sebagai karyawan gitu ya, atau juga yang punya bisnis, Anda mulai berpikir, jangan-jangan ini ya karyawan saya, atau jangan-jangan, wah saya banget tuh gitu kan. Kalau perlu pasang CCTV, lihat tuh perilaku apa sih. Belum lagi dipotong sekarang ini zaman ada Facebook lah, ada Twitter lah, chatting lah. Itu yang kelihatan loh ya. Belum lagi kelihatannya sih, tampaknya sih di depan komputer sih, laptop sih kelihatannya sedang bekerja. Gitu ya. Tapi apa dong isinya? Nah itu jadi pertanyaan. Oke, Pak Antoni, ini kan berkaitan soal masalah produktivitas. Erat kaitannya juga dengan yang namanya time management sebetulnya di dalam sebuah perusahaan. Kalau ngomong soal time management dalam perusahaan, bagaimana Pak Antoni? Nah, makanya sekarang ini memang banyak digembar-gemborkan soal pentingnya manajemen waktu, time management dong. Saya termasuk salah satu yang berkata, ya betul, time management itu penting supaya kita bisa mengelola waktu kita dengan baik. Tapi jauh lebih penting adalah energi kita. Karena percuma, seperti tadi saya katakan, kita seringkali melihat orang yang bekerja lama banget, ya, waktunya lama banget dia bekerja. Tapi waktu lama bekerja ini belum tentu menunjukkan bahwa dia produktif. Kan kadang-kadang kita bertemu sama karyawan atau tim atau orang atau mungkin bawahan atau staf Anda yang Anda tahu dia bekerja lama, tapi ketika kita tanya mana hasilnya, aduh Pak belum Pak, aduh Bu belum Bu gitu. Jadi kita lihat kerja lama terus ngapain gitu loh. Jadi saya selalu mengatakan supaya produktif bukan cuma manajemen waktu tapi juga manajemen energi. So productivity equals to management time plus management your energy. Selalu seperti itu. Jadi supaya produktif. Manajemen energi ini menarik Pak Antoni, karena memang tidak semua, terutama bagi mereka-mereka yang pekerja ataupun juga karyawan, tahu betul untuk memanfaatkan energi-energinya saat lagi up ya. Betul. Nah mungkin kalau berbicara mengenai time energi ini Pak Antoni, mana yang harus sebetulnya alert atau diperhatikan bagi karyawan-karyawan atau para pekerja Pak Antoni? Nah saya tertarik sebenarnya bicara tentang kenapa energi kita bisa habis. Bahwa sebenarnya ketika kita bekerja dari, misalnya katakanlah dari jam 8 sampai jam 5 pagi, jam 5 pagi sampai jam 5. Itu lembur total itu kan. Iya sampai jam 5 gitu loh, sore di kantor gitu. Gimana caranya? Kadang-kadang kan fluktuatif tuh sebenarnya. Yang namanya energi kita nggak bisa konstan lah ya. Kita bukan robot kok gitu. Saya paham gitu Sobat Excellence. Tapi gimana caranya di dalam pergerakan waktu itu kita bisa memanfaatkan dengan baik, karena ternyata hasil penelitian tentang yang namanya body cycle, bioritma tubuh, menunjukkan bahwa ada masa-masa waktu di mana kita produktif dan setiap orang bisa berbeda-beda productivity cycle-nya. Nah, itu sebabnya saya ingin mengatakan kepada sahabat excellence kita juga bahwa mari pada kesempatan ini kita belajar untuk mengenali kita juga. Sebenarnya bioritma tubuh kita selama 24 jam, mana waktu kita yang sebenarnya paling excellent? Mana waktu yang kayaknya kita prima banget gitu ya Pak Antoni? Prima banget, dan itu harusnya itu kan waktu kualitas satu gitu loh. Dimana kita harus harus jaga dengan baik-baik. Mana waktu dimana kita mulai agak lemes, kayak agak capek gitu. Dan kita bisa, kalau kita tahu caranya seperti itu, kita bisa menslotkan jadwal-jadwal apa yang cocok dan pas buat kita. Nah pertanyaannya adalah apakah kita aware dengan yang seperti itu? Nah sahabat excellence, apakah Anda juga aware kapan waktu peak Anda di mana Anda kayaknya ini excellence banget, kayaknya pikiran saya paling cespleng, paling keren, ide-ide banyak gitu banget, saya bisa melakukan banyak hal. Nah itu berarti itu waktu-waktu di mana excellence Anda. Kita menyebutnya, nanti kita akan menyebutnya sebagai waktu berkualitas satu. Nah kalau udah kayak tahu begitu, bagusnya nanti kita bisa mensulatkan waktu kita dengan baik. Baik. Gitu. Sahabat Excellent, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ternyata bukan hanya soal time management, tapi energi management. Itu yang dibutuhkan ketika kita ingin meningkatkan produktivitas kerja kita. Sahabat Excellent, kita masih akan membahas lagi selepas jeda berikut ini.